Semangat pagi sahabat dunia tambang kita, semoga kita semua sehat selalu. Kita bertemu kembali di channel Dunia Tambang Kita, sebuah channel yang selalu berupaya mengingatkan kita akan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Kali ini dengan format baru, bersama saya Cantika dalam Breaking News. Pemirsa, di akhir tahun 2018, industri pertambangan Indonesia dikejutkan dengan terjadinya kecelakaan tambang berakibat fatality yang berdasarkan hasil investigasi, diambil kesimpulan disebabkan oleh grade atau kemiringan jalan yang terlalu tinggi. Seberapa penting sebuah tambang perlu memperhatikan grade jalan? Kita akan bahas bersama seseorang yang sudah tidak asing lagi, telah bersama kita dalam 1 tahun terakhir dalam channel Dunia Tambang Kita. Apa kabar Bang Pasaribu? Kabar baik, Cantika. Dan Cantika juga semoga sehat selalu dan semakin cantik. Bang, kita punya pengalaman pahit tahun 2018 terkait dengan grade jalan. Pertanyaannya adalah, kenapa grade jalan bisa mengakibatkan kecelakaan tambang? Begini, Cantika dan sahabat dunia tambang kita. Grade jalan berarti kemiringan jalan. Bisa berupa tanjakan atau turunan. Kalau terkait dengan tanjakan berarti berhubungan dengan power dari alat angkut tersebut. Kalau turunan berarti berhubungan dengan tenaga pengereman ya, dari alat angkut tersebut. Dua-duanya baik tanjakan ataupun turunan memiliki potensi bahaya masing-masing. Nah, kalau kita lihat kondisi operasional di lapangan, rata-rata atau boleh dibilang semua alat angkut itu selalu dimuati pada kondisi beban maksimum. Bahkan terkadang overload. Nah, dimuati pada beban maksimum sesuai dengan spesifikasinya. Kalau rigid truck kita menyebutnya sesuai dengan GVW, Gross Vehicle Weight. Atau kalau trailer dimuati atau beban maksimumnya sesuai dengan GCW-nya atau Gross Combination Weight. Dan semua alat angkut memiliki spesifikasi tanjakan atau grade jalan maksimum yang dapat dia lalui dan tentunya pada kondisi beban maksimum. Misalnya ada alat angkut yang memiliki kemampuan pada kondisi beban maksimum dapat melewati tanjakan dengan grade maksimum 6%, ada yang 7%, ada yang 10%, atau bahkan ada yang sampai 15%. Nah, itulah kemampuan alat angkut tersebut pada saat full load dapat melewati tanjakan. Nah, jadi setiap alat memiliki spesifikasi teknis masing-masing. Dan spesifikasi teknis itu atau grade jalan maksimum yang dapat dia lalui pada saat full load itu dapat kita lihat di manual book masing-masing alat angkut. Atau dapat kita tanyakan ke pabrikannya atau ke ATPM-nya, agen tunggal pemegang merek. Misalnya kalau truk kita bermerek Scania misalnya, dapat kita tanyakan ke United Tractors. Atau kalau dam truk kita bermerek Iveco misalnya, dapat kita tanyakan ke Cakra Jawara. Nah, sekali lagi, spesifikasi itu adalah grade jalan maksimum yang dapat dilalui pada saat beban maksimum. Sebagai contoh misalnya, kita ambil sebuah dam truk dengan spesifikasi teknis grade jalan yang mampu dia lalui pada saat beban maksimum, contoh misalnya 8%. Ya, 8%. Nah, yang jadi masalah, Cantika, yang jadi masalah adalah pada saat dam truk tersebut melewati jalan dengan grade lebih dari 8%. Nah, disinilah masalahnya. Semua tanjakan memiliki resisten atau tahanan yang sering kita sebut sebagai grade resistant. Semakin besar grade resistant, maka semakin besar pula power yang dibutuhkan untuk melewati tanjakan itu. Padahal tadi karena beban sudah maksimum, tidak ada lagi power yang sisa. Ya, karena semua power sudah dialihkan untuk mengalahkan grade maksimum sesuai spesifikasi teknis, yaitu misalnya tadi contoh 8%, dan sisanya sudah dikonversi menjadi muatan. Nah, maka pada saat melewati jalan dengan grade lebih besar dari spesifikasi maksimumnya, contoh 10% misalnya. Tadi spesifikasi alat angkut kita 8%. Ternyata grade jalan 10%. Maka tidak cukup power untuk melewati tanjakan itu.
sehingga alat angkut tersebut tidak mampu melewatinya, sehingga bisa mundur bisa terbalik, atau bahkan menabrak kendaraan yang di belakang. Maka terjadilah kecelakaan. Nah, disinilah penyebabnya terjadi kecelakaan tersebut, Cantika. Berarti IUP atau KTT harus tahu betul berapa grade jalan di setiap tanjakan yang berada di site-nya ya, Bang? Betul sekali, Cantika. Maka KTT harus bisa mengidentifikasi grade jalan di setiap tanjakan atau turunan yang ada di site-nya. Supaya tugas KTT, ya sebagaimana kita tahu di Permen 26 tahun 2018 pasal 1 ayat 18, bahwa KTT adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Apa itu kaidah teknik pertambangan yang baik? Salah satunya adalah aspek teknis, dan yang kedua aspek keselamatan. Jadi harus bisa mengidentifikasi berapa grade jalan di setiap tanjakan atau turunan. Seperti itu, Cantika. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada diatur dalam peraturan mengenai grade jalan ini? Oh ada, Cantika. Khususnya di Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, tepatnya di lampiran 2, halaman 98, poin 7 Romawi. Di sana disebutkan bahwa maksimum grade jalan pada kegiatan pertambangan itu harus sesuai dengan yang pertama, spesifikasi alat angkut yang digunakan, dan maksimum 12%. Bagaimana kalau sebuah tambang memiliki tanjakan dengan grade lebih besar dari 12%? Kalau sampai grade jalan lebih dari 12%, berarti sudah menyalahi peraturan. Nah, menyalahi peraturan itu masih bisa dimaafkan kalau dipastikan pelanggaran itu tidak mengakibatkan potensi bahaya bertambah besar, atau dipastikan potensi bahaya tersebut sudah dikendalikan. Maka kalau grade jalan ditambang melebihi 12%, Kepala Teknik Tambang harus membuat kajian teknis yang isinya berupa identifikasi potensi bahaya yang bertambah akibat pelanggaran itu dan bagaimana mengendalikannya supaya tetap aman atau tidak terjadi kecelakaan akibat grade jalan yang lebih besar dari 12% itu. Begitu, Cantika. Sekarang, bagaimana kalau grade tanjakannya hanya 11%, Bang? Artinya kan di bawah 12%, tapi kemampuan alat angkutnya hanya dapat melewati tanjakan dengan grade maksimum 8%? Begini, Cantika dan sahabat dunia tambang kita. Kalau misalnya 11%, betul 11 itu lebih kecil dari 12. Nah, akan tetapi ternyata 11% itu yang lebih kecil dari 12 itu ternyata masih lebih besar dari kemampuan alat angkut yang dioperasikan. Maka itu pun melanggar. Nah, ingat tadi sesuai dengan Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 di lampiran 2 di halaman 98 disebutkan di sana sesuai dengan spesifikasi alat angkut dan lebih kecil dari 12% atau maksimum 12%. Jadi ada dua ketentuan. Bukan hanya 12%-nya yang dipegang, harus memenuhi maksimum 12% dan juga harus memenuhi sesuai dengan spesifikasi kendaraan alat angkut. Atau misalnya, pertanyaan selanjutnya misalnya, bagaimana kalau misalnya Pak grade jalannya 15% dan ternyata spesifikasi atau kemampuan kendaraan angkut yang digunakan itu 18%. Maka tadi ketentuan yang pertama sesuai spesifikasi kendaraan angkut itu terpenuhi. Akan tetapi tidak memenuhi ketentuan yang kedua, maksimum 12%. Maka itu pun tetap harus membuat kajian teknis. Jadi intinya Cantika atau sahabat dunia tambang kita, salah satu dari dua ketentuan tadi tidak dipenuhi, solusinya adalah membuat kajian teknis. Yang isinya lagi-lagi identifikasi potensi bahaya yang semakin besar dan juga bagaimana mengendalikannya. Seperti itu, Cantika. Baik, Bang, sudah sangat jelas. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Terima kasih kembali, Cantika. Semoga Cantika semakin cantik dan sampai ketemu juga sahabat dunia tambang kita. Terima kasih. Abang ini jadi malu. Baik sahabat dunia tambang kita,
Kesimpulannya buat para kepala teknik tambang adalah 1. Identifikasi grade atau kemiringan jalan di setiap tanjakan, terutama jalur muatan. 2. Pastikan grade jalan tersebut di bawah grade jalan maksimum yang dapat dilalui oleh alat angkut yang digunakan, dan lebih rendah dari 12%. 3. Apabila ketentuan pada angka 2 di atas tidak dapat dipenuhi, wajib membuat kajian teknis, yang terutama berisi penyimpangan atau deviasi yang terjadi antara kondisi aktual di lapangan dengan peraturan, potensi bahaya akibat deviasi tersebut, serta pengendaliannya. Sampai bertemu di video berikutnya, dan apabila ada pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Mari kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.